mari kita menyatukan hati untuk berdoa, untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang besar, yang berlimpah itu dalam kehidupan kami pribadi dan persekutuan kami. Terima kasih jika hari ini, khususnya sore hari ini, kami boleh dipersekutukan Tuhan meskipun secara online, untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami percaya meskipun kami dipersekutukan secara online, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami dengan semua yang akan kami nikmati dalam persekutuan ini, sehingga kami menerima berkat besar dari persekutuan ibadah kami pada sore hari ini. Berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami harus mengakui dengan segala kerendahan hati. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kami hanya bisa membaca dan merenungkannya. Tapi untuk melakukannya, kami tidak mampu. Itulah sebabnya dengan segala kerendahan hati sore hari ini, kami memohon pertolongan Roh Kudus buat kami. Bukan hanya kami bisa menghayati dan memahami kebenaran firman Tuhan, tapi juga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan Yesus permohonan kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kuduskan kami, barui kami Tuhan dengan kebenaran ini, dan kami semakin dewasa di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberikan tema dan firman Tuhan dari pengurus yang luar biasa dengan tema cinta kasih dalam badai dari ayat firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 22. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan melihatnya. Saya akan membacakan buat saudara. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk jemaat-jemaat diaspora pada saat itu. Yang tentunya kita sudah pelajari, jemaat-jemaat ini berada dalam tekanan, penderitaan, penganiayaan yang amat dahsyat, dan juga pengajaran sesat yang menyebar saat itu. Rasul Petrus ingin memperkuat jemaat bahwa iman mereka mampu menghadapi tantangan, persoalan, masalah, dan ajaran-ajaran sesat. Tapi lebih daripada itu, Petrus ingin agar mereka sungguh-sungguh membangun persekutuan mereka di tengah situasi yang seperti itu. Tentunya persekutuan itu hanya dapat dibangun karena ada kasih Kristus dalam hidup mereka. Itulah sebabnya ditekankan sebagaimana ayat yang kita baca tadi setelah ayat-ayat sebelumnya. Petrus menasihati bagaimana kita bisa mempersiapkan akal budi kita menghadapi tantangan, cobaan, godaan. Kita menyucikan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Dari semua yang kita lakukan itu, kita akan memperoleh satu kekuatan untuk saling mengasihi. Itu ayat 22 kita sudah baca. Karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, kata bersungguh-sungguh ini merupakan satu kata yang bukan hanya saja menekankan keseriusan kita untuk mengasihi dengan bersungguh-sungguh antara satu dan yang lain, tapi juga menekankan ketekunan kita melakukannya. Ketekunan kita melakukan kasih itu terhadap satu dengan yang lain. Ketekunan ini digambarkan seperti seorang yang siap mengulurkan tangan, memberikan bantuan kapan saja bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi itu digambarkan sebagai satu uluran tangan, keterbukaan hati
yang siap memberikan bantuan, yang siap mengasihi, yang siap menolong teman-teman seiman, orang lain, ya, saat itu. Itu yang ditekankan oleh Rasul Petrus saat itu. Tentunya ini semakin menekankan kata tulus ikhlas, ya, tidak ada kemunafikan, tidak ada udang di balik batu kalau mengasihi, tidak ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, dan juga di sana dikatakan dengan segenap hati. Segenap hati ini menunjukkan tentunya hati yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, menyucikan diri pada ketaatan. Sehingga dengan segenap hati itu adalah hati yang sudah diajar oleh Tuhan, hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, hati yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Dan ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita dapat melakukan ini dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya, mengasihi orang lain, ya, apalagi dalam keadaan-keadaan kita menghadapi badai, ancaman, persoalan, pergumulan, perbedaan-perbedaan. Tentunya hal yang utama yang harus kita hayati adalah kita hidup tidak harus berpusat kepada diri sendiri. Kasih itu tidak mungkin dapat kita bagikan kepada orang lain jika kita mau semuanya untuk kita. Jika kita memusatkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita dapat melakukan kasih yang sungguh-sungguh itu, kasih yang benar-benar tulus, kasih yang dari hati terdalam yang sudah dibaharui oleh Kristus. Tentunya ini bukan kasih yang egois, kasih yang hanya melihat kepentingan diri sendiri. Ya. Apalagi dalam satu kebersamaan, satu persekutuan, kita punya kans yang sangat besar untuk meminta orang lain memuji kita, menghargai kita, meminta orang lain untuk melihat kita, ya seperti itu, ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak mampu menerima jika ada orang di samping kita yang lebih baik dari kita, yang lebih dipuji dari kita. Itu sudah pengalaman Raja Saul dan Daud, ya, yang lebih dihargai dari kita. Yang dimana mereka lebih, ya, boleh dikatakan lebih di atas kita, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi kasih yang tulus atau kasih yang sejati ini yang dapat kita implementasikan ini tentunya bukan kasih yang berpusat kepada diri kita sendiri. Adalah pribadi yang mampu bersuka cita jika orang lain turut diberkati, adalah pribadi yang mampu bahagia jika melihat kebahagiaan orang lain, ya, adalah pribadi yang turut menikmati keberhasilan orang lain, ya, sehingga pada akhirnya kita mempunyai, kalau di persekutuan itu, saya selalu ingin memakai istilah ada iman komunal, ya. Jadi bukan hanya iman individu, kalau kita menjadi satu persekutuan bersama, kita harus juga punya iman komunal, iman bersama. Jadi kalau dalam persekutuan mungkin kita berdoa, mari kita berdoa supaya hidup kita diberkati, keluarga kita masing-masing, dengan semua orang-orang di sekitar kita yang dalam satu persekutuan, kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Berarti kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita, dan kita beriman sungguh kepada Tuhan. Anak-anak, sahabat-sahabat kita diberkati. Di saat mereka diberkati, kita juga turut bersuka cita. Kita juga turut mengaminkan pertolongan Tuhan kepada mereka. Di saat mereka menikmati berkat Tuhan, ya, dalam keberhasilan mereka, ekonomi mereka, kita juga pada bersama-sama turut bersuka cita dengan keberhasilan mereka. Ya, seperti itu. Ada satu peristiwa di mana dalam persekutuan bersama, seorang ibu berdoa, "Oh Tuhan, berkatilah anak dari ibu ini, dia mau kuliah, supaya dia sungguh Tuhan berkati, dia sukses, dia mau ujian skripsi dan dia lulus, ya, dia bisa lulus dengan baik." Nah, minggu depan, ya, sekitar 2 minggu kemudian,
terdengarlah anak itu lulus dengan baik, dengan IPK yang baik, dan anak itu dipuji ya dalam persekutuan, dalam komunitas bersama. Tapi ibu yang berdoa ini justru dia menjelekkan. Dia itu dapat nilai yang baik karena dia itu begini-begini. Dia itu menjadi nomor 1 karena dia itu begini-begini. Ya. Padahal sama satu persekutuan. Dan dia sendiri yang doakan beberapa minggu yang lalu. Ya. Nah, bagaimana iman komunal ini dapat terwujud? Kasih yang bersama ini dapat terwujud jika itu ada pada kita. Padahal jika orang lain diberkati, kita juga turut bersuka cita. Apalagi jika dalam satu persekutuan. Nah, inilah yang bagaimana kita dapat menyatakan kita menerapkan cinta kasih di tengah badai. Jangankan di tengah badai, tidak di tengah badai pun kita sudah gagal kadang-kadang. Apalagi kita menghadapi badai yang besar dalam ancaman hidup kita. Kita tidak dapat tentunya mewujudkan kalau kasih itu berpusat kepada diri kita. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan adalah jika kita mau katakan bahwa kita mau sungguh-sungguh mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, seperti kasih Kristus untuk memelihara persekutuan bersama, maka yang penting yang harus kita lihat adalah seseorang yang punya kasih yang Kristus yang besar dalam hidupnya, dia punya kerinduan yang besar untuk membuat dirinya berdampak positif bagi orang lain. Dia punya kerinduan yang besar untuk membangun hidup orang lain. Itulah seseorang yang punya cinta kasih Kristus yang besar di hatinya. Dia bukan seperti tadi yang hanya mengusahakan diri kepadanya. Tapi dia ingin dari kerinduan hatinya yang terdalam, dia ingin membangun hidup orang lain. Ada satu gambaran, saya baru posting di FB saya. Ya, ada 2 tipe orang. Ada satu bertipe negatif, ada satu bertipe positif. Yang bertipe negatif ini dia berjalan bersama anaknya, satu keluarga, dan dia melihat ada seorang tukang sampah. Nah, di saat dia melihat tukang sampah itu, bapaknya berkata kepada anaknya seperti ini. Kalau kamu tidak sekolah, kamu akan berakhir hidupmu seperti tukang sampah itu. Nah, ini yang bertipe negatif. Kalau yang bertipe positif, ibunya, ya, dan dia katakan kepada anaknya seperti ini. Kamu harus sekolah baik-baik, supaya kamu dapat membuat perubahan bagi orang yang bernasib seperti itu. Jika kita melihat sepintas, tidak ada perbedaan. Karena memang betul, kalau dia tidak sekolah akan berakhir seperti nasib itu, jadi tukang sampah. Tidak ada perbedaan kan secara sepintas kita lihat. Tapi sesungguhnya ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang satu melihat segala sesuatu berpusat kepada dirinya, yang satu melihat segala sesuatu berpusat kepada perubahan hidup orang lain, bukan dirinya. Ya. Jadi dia ingin anaknya sekolah dengan baik, supaya mendapat membawa perubahan kepada orang yang bernasib seperti tukang sampah itu. Kalau yang satu, dia berkata, kamu akan bernasib seperti tukang sampah kalau tidak sekolah baik-baik. Seperti itu. Ya. Karena selalu tertuju kepada diri sendiri. Ya. Jadi kalau sekolah, supaya saya dapat uang banyak, supaya saya dapat pekerjaan yang baik, supaya saya bisa kaya, supaya saya bisa sejahtera, dan saya bisa keliling dunia mungkin begitu. Itu kalau saya sekolah. Itu yang tipe pertama yang negatif. Tapi kalau yang positif, dia sekolah supaya dapat membawa perubahan hidup kepada orang lain. Dia berpendidikan tinggi, mencapai pendidikan tinggi supaya dia dapat merubah keberadaan orang lain. Ya, dengan uangnya dia bisa menolong orang lain. Dengan jabatannya dia bisa mensejahterakan orang lain. Dengan kekayaannya dia dapat berbuat banyak hal. Itulah cinta kasih Kristus yang sesungguhnya yang akan membawa perubahan bagi hidup orang lain. Sama seperti kita sendiri, jika kita sudah memiliki Kristus dalam hidup kita, ya, kita sudah menerima Kristus, kita punya dorongan yang kuat untuk membuat orang lain juga percaya kepada Kristus. Karena itulah memang esensi kasih Kristus itu, ya, ingin membuat orang lain menikmati kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia ini tapi juga di kekekalan.
Sehingga dikatakan kalau kita sungguh-sungguh telah menerima Kristus, akan ada dorongan yang kuat di dalam diri kita untuk membuat orang lain juga bisa percaya kepada Kristus. Orang lain juga bisa masuk surga sama seperti kita. Ya, kita tidak egois dengan keselamatan kita. Itulah yang dapat kita lihat dari keberadaan jika orang memiliki kasih Kristus dan bisa mengatasi persoalan badai apa saja, karena dia punya kemauan besar untuk membawa perubahan kepada dunia ini, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Ya, segala sesuatu yang ada dalam dirinya dia ingin bagikan kepada banyak orang supaya orang lain juga merasakan berkat yang sama. Nah, itu yang dikatakan kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 ya. Jika kamu mengasihi dan kamu punya sesuatu, kamu bagikan kepada saudara-saudaramu. Itu sudah ditekankan di sana. Nah, itu hal yang kedua yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini. Hal yang ketiga yang dapat saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini adalah jika kita katakan bahwa kita memiliki kasih Kristus di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang terdorong untuk bisa menyelesaikan persoalan atau masalah. Ya. Kalau kita punya kasih Kristus, kita tidak akan tahan untuk hidup di tengah persoalan dan masalah yang tidak diselesaikan. Seperti itu. Kalau kita lihat contoh dalam Filipi 2, jelas Rasul Paulus melakukan itu. Ada persoalan yang sungguh di tengah persekutuan antara Sintike dan Euodia kalau saat itu ya, saya tidak salah dalam Filipi 2 ya. Dan Rasul Paulus katakan selesaikan persoalan, bahkan engkau Sungsigos, bantulah mereka, bantulah kedua hamba Tuhan ini untuk bisa menyelesaikan masalah. Seseorang yang memiliki kasih Kristus dalam dirinya, dia tidak akan tenang jika ada masalah yang tidak diselesaikan dalam kehidupan. Ya. Dia selalu ingin mencari jalan keluar. Dia selalu ingin mencari solusi dari setiap masalah yang ada. Sehingga persekutuan itu akan erat kembali. Bukankah konsep tubuh Kristus itu ada perbedaan berarti ada potensi konflik? Jika Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 12 bahwa kita adalah tubuh Kristus, itu penggambaran di sana di balik tubuh Kristus yang bagus, yang manis itu, yang dipersatukan itu, yang menjadi satu itu, berarti ada konflik yang sudah diselesaikan di dalamnya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa katakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada persekutuan yang tidak ada masalah, tidak ada lembaga yang tidak ada masalah. Tidak ada kehidupan relasi pribadi, rumah tangga, orang tua dan anak tidak ada masalah. Akan ada masalah. Dan kita harus akui secara dewasa, ya, realita bahwa ada masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Kita tidak akan bertumbuh dewasa jika kita menghindar untuk mengakui bahwa ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Kadang-kadang orang tidak mengakui itu kan. Kalau kita berbicara dengan orang lain kali mereka katakan bahwa oh enggak apa-apa kok, sebenarnya kok enggak ada masalah. Seperti itu ya, akan bicara begitu. Dia aja yang mungkin yang merasa tidak enak dengan saya, tapi saya tidak. Ya, itu perkataan kita. Tapi kenyataannya, jangankan kamu rasakan, orang lihat pun, orang sudah lihat bahwa sebenarnya ada masalah. Ya. Oleh karena apa? Bisa bekerja sama. Karena satu lembaga, satu kantor, satu persekutuan, jadi datang bersama-sama, datang bekerja bersama, saling membantu, saling menolong. Tapi kadang-kadang di balik itu ada perang dingin. Seperti itu ya. Nah, di balik itu ada sesuatu yang seperti sekam yang sewaktu-waktu akan meledak. Nah, kemudian dikatakan, oh tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul. Menurut kamu, tapi kenyataannya ada. Dan harus diselesaikan. Seperti itu. Ya. Karena apa? Bisa bekerja sama. Tapi bersama-sama bekerja tidak bisa.
tidak bisa duduk bersama untuk berbicara bagaimana tentang kemajuan ini, bagaimana tentang hal yang harus kita lakukan. Tidak bisa, karena memang ada sesuatu yang rasanya sulit untuk mengeratkan hubungan ini. Sulit untuk menyatukan pendapat, bahkan roh. Sulit untuk menyatukan hati. Karena apa? Masalah-masalah yang sudah bertumbuh tidak diselesaikan. Nah, padahal kalau bertemu satu dengan yang lain, ada alergi yang emosi yang muncul, ya. Kadang-kadang bertemu tapi dalam hati, aduh kenapa lagi kita bertemu dengan dia, kan begitu toh? Karena ada masalah memang. Aduh kenapa lagi saya bisa baku dapat dengan orang ini, kadang-kadang begitu ya. Seperti itu. Lebih baik sudah saya menghindar aja. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, tiba-tiba sudah tidak enak hati karena ada alergi emosi yang muncul dalam diri kita karena memang ada masalah-masalah yang tidak kita selesaikan. Tapi jika kita mau katakan kita sungguh-sungguh mau mengasihi, kita sungguh-sungguh mau menerapkan cinta kasih Kristus dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang harus terbuka dan realistis dan harus mengakui bahwa setiap segala sesuatu yang ada di sekitar kita pasti ada konflik yang harus kita selesaikan. Kedewasaan iman seseorang itu terlihat dari bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Apalagi seorang pemimpin. Ya. Persoalan-persoalan apa saja, ya, jika seorang pemimpin punya kemampuan kekuatan untuk mengatasi konflik, untuk meredam konflik dengan baik, maka persekutuan itu akan awet. Di mana-mana seperti itu. Ya. Kita tidak hanya melihat seorang pemimpin yang punya visi besar, punya misi besar, dia mampu untuk mencapai visi misi itu, ya. Bukan itu kesuksesan seorang pemimpin. Tapi kesuksesan seorang pemimpin yang paling utama adalah mampu punya kekuatan, punya keterampilan khusus mengatasi persoalan dan masalah sehingga dapat menyatukan persekutuan, perbedaan dan persekutuan dengan baik. Ini kalau kita katakan kita mau mewujudkan cinta kasih dalam badai. Kita mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita dengan tulus ikhlas. Ya, ketulusan seseorang itu kan akan memampukan dia untuk menyampaikan kata maaf di saat menyelesaikan masalah. Memang itu akan terbuka. Siapa kita dengan kelemahan kita dan ada kata maaf yang kita lontarkan, saling mengampuni, ya, saling mengakui kelemahan masing-masing. Nah, kadang-kadang pribadi seseorang itu mampu untuk berbicara di tengah-tengah rapat, di tengah-tengah persekutuan. Ya, dikatakan, mari kita atasi masalah. Tapi hanya di tengah persekutuan dia bisa. Tapi kalau secara pribadi, itu kadang-kadang tidak mampu dan tidak bisa. Ya. Dan ini yang sangat-sangat ironis. Padahal, justru secara pribadi ini yang harus sungguh-sungguh dilakukan. Terampil, mampu. Ya. Karena ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita, tidak perlu kita sampaikan di rapat. Tidak perlu kita sampaikan dalam persekutuan bersama. Kita dapat selesaikan secara empat mata. Nah, kalau ini tidak dilakukan, nah ini sangat ya berbahaya. Dalam satu waktu ke depan akan terjadi sesuatu dalam kehidupan dan akan ledakan-ledakan yang pada akhirnya membuat kita bisa terpisah satu dengan yang lain. Nah, inilah yang hal yang ketiga yang dapat kita renungkan. Nah, hal yang berikut yang dapat kita renungkan di dalam perenungan firman Tuhan ini, jika kita katakan ada cinta kasih kita dan kita dapat mampu mengatasi dalam badai, kita harus belajar untuk dapat menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ya. Kita harus akui bahwa tidak ada hal yang sama di dunia ini. Ya. Yang ada adalah perbedaan yang begitu tajam dan begitu banyak, ya, antara pribadi satu dan yang lain. Bukankah karunia-karunia itu pun berbeda masing-masing kita dalam
konsep tubuh Kristus dalam 1 Korintus. Bukankah kebanyakan tidak ada kesamaan antara satu dengan yang lain? Cara berpikir, ya, kemudian bahkan tujuan-tujuan kadang-kadang tidak sama. Kita harus belajar dan siap menerima perbedaan. Kita harus belajar nyaman untuk hidup di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Tentunya bukan perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya akan menggerogoti persekutuan kita, ya. Artinya perbedaan-perbedaan pribadi dengan karakter kadang-kadang yang satu maunya diam, satu maunya ribut, seperti itu, ya. Begitu. Satu mau suka ini, satu mau suka yang itu, seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin dia berpikir dari sisi ini, saya berpikir dari sisi ini. Dan kita belajar untuk memahami perbedaan itu. Sehingga pada akhirnya kita dapat menyatukan tubuh Kristus atau persekutuan, dan kita dapat mengatasi persoalan-persoalan yang muncul itu. Bahkan kita bukan hanya menerima perbedaan, tapi kita belajar mengasihi perbedaan itu. Ya. Bukan hanya menerima saja, tapi belajar mengasihi perbedaan itu. Nah, di sanalah kita pada akhirnya terlatih untuk tidak merasa benar sendiri, ya. Konsep saya yang lebih benar dari dia. Tidak bisa. Mari kita lihat. Dia berpikir dari sisi yang satu, mungkin saya berpikir dari sisi yang satu. Dan bagaimana kita menyatukan keduanya. Kemudian yang berikut, kalau kita nyaman dengan perbedaan, bahkan kita mengasihi perbedaan itu, kita akan menjadi pribadi yang terbuka terhadap perubahan. Ya, seperti itu. Kita akan tidak alergi dengan perubahan-perubahan yang terjadi demi kemajuan, ya. Kecuali mungkin perubahan-perubahan itu sudah sangat menyalahi hal-hal yang mendasar, ya. Perubahan-perubahan tentu yang tanpa menggoncangkan klaim kita tentang finalitas Kristus, ya, itu kita tidak akan kompromi dengan itu. Tapi kalau hanya perubahan-perubahan yang dapat membawa situasi lebih baik dalam persekutuan dan hidup kita, kenapa tidak? Kita akan nyaman dengan perubahan itu, kita terbuka terhadap perubahan. Ya, saya punya pengalaman dulu waktu ada jemaat GPIB Margomulyo, ya. Saya belum pernah menemui kasus-kasus seperti ini waktu sebelum-sebelumnya, tapi pada waktu itu sudah berapa tahun yang lalu, mungkin sudah sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya temukan, ya, karena kita ada di dunia mayoritas, ya, dan kita minoritas. Pada akhirnya satu waktu ada seorang bapak yang meninggal. Waktu meninggal, seorang bapak yang setia dalam iman kepada Kristus, yang sungguh-sungguh mempertahankan imannya kepada Kristus, dan dia mampu berdiri bertahan di tengah-tengah keluarganya yang muslim, termasuk istrinya. Pada waktu dia meninggal, istrinya mengklaim bahwa karena itu suaminya, dia kuburkan dengan cara muslim. Seperti itu. Saya agak sedikit terganggu sebagai majelis GPIB. Saya terganggu, saya pikir kenapa kok bisa begini, ya. Nah, saya terganggu. Tapi pendeta saya, dia tidak ada masalah. Seperti itu. Ya, maksud saya, Pak Pendeta pergilah bicara dengan keluarga itu. Bahwa jangan begitu, kita harus hormati imannya. Seperti itu, ya. Itu karena dia orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun dia suaminya, tapi kita harus hormati imannya. Termasuk bagaimana cara dia dimakamkan, ya. Tapi pendeta saya tidak terganggu dengan itu. Akhirnya saya bertanya kepada pendeta saya, kenapa Bapak diam-diam saja, tidak pergi kepada keluarganya dan bicara bahwa dia harus dikuburkan menurut keyakinannya karena dia seorang Kristen, seperti itu. Pendeta saya bicara begini, tidak usah dipermasalahkan itu. Itu tinggal mayat dan dia kuburkan dengan cara muslim ke Buddha, itu tidak ada lagi persoalan di hadapan Tuhan. Yang penting dia masih hidup, bagaimana iman percaya itu yang kita bersyukur, katanya begitu, seperti itu, ya. Dan saya sebagai pendeta mau bisa buat apa? Secara hukum yang lebih kuat adalah keluarganya, apalagi itu istrinya yang dia dipertahankan bahwa suaminya harus dikuburkan secara muslim. Ya.
Dan pendeta saya berkata begitu, tidak usah kita kurang hati dan kurang enak karena kita merasa iman kita dilecehkan, keyakinan kita seperti ya diabaikan. Tidak perlu seperti itu. Karena apa? Dia punya kekuatan hukum. Sebagai istri, sebagai keluarga, mereka punya kekuatan hukum. Dan kita akan berbenturan dengan hal ini. Seperti itu. Justru kita bersyukur, meskipun sekarang ini kita melihat dia dimakamkan secara muslim, tapi waktu hidup kita percaya dia sungguh-sungguh sudah di dalam kerajaan surga karena waktu hidup dia sungguh beriman kepada Kristus. Nah, pada saat itu saya belajar untuk menerima perubahan dan perbedaan ini. Ya. Karena memang dalam kehidupan ada hal-hal seperti ini yang akan kita hadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan melihat bahwa kehidupan ini selamanya tidak dapat disemakan dan diselaraskan. Tapi kehidupan ini dapat dicari, dapat diatasi perbedaan-perbedaan itu. Sehingga kita mampu menerima perbedaan, mengasihi perbedaan. Bagaimana kita bisa mengatasi jika kita tidak mengasihi perbedaan itu? Kita tidak kenal dengan baik orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita kenal dengan baik, kita dapat mengatasi pelan-pelan. Nah, ini yang dapat kita renungkan. Hal yang berikut yang dapat kita lihat adalah jika kita katakan bahwa kita sungguh-sungguh punya kasih Kristus, jika kita sungguh-sungguh mau melakukannya antara satu dengan yang lain, mau menerapkannya dengan baik, dengan tulus antara satu dengan yang lain, maka seseorang yang memiliki kasih Kristus di dalam dirinya, dia akan sanggup atau mampu menanggung penderitaan. Ya. Dia akan punya kesanggupan untuk menanggung cobaan, tantangan, rintangan, goncangan. Ya. Dari kekuatan dia menanggung penderitaan dan cobaan dan tantangan ini, dia akan sanggup juga bertahan untuk pelan-pelan membawa perubahan bagi orang lain. Seperti itu. Ya. Bukankah jemaat yang dikirimi surat oleh 1 Petrus ini, jemaat-jemaat diaspora ini, adalah mereka sedang dalam tekanan pengajaran sesat dan juga penganiayaan yang berat. Tapi dikatakan, kalau kita baca dengan baik-baik dalam surat-surat 1 Petrus ini ya, 1 Petrus 2 ayat 18-19 itu menggambarkan bagaimana mereka harus bertahan dalam iman, harus kuat dalam iman, dan mereka sungguh-sungguh harus punya kemampuan untuk terus hidup dalam pengharapan, dalam iman kepada Kristus. Nah, kasih Kristus yang ada di hati kita ini akan memampukan kita untuk mampu hidup menghadapi pencobaan, rintangan, penderitaan apapun. Bukankah pada akhirnya ada banyak saudara-saudara kekasih kita, para rasul yang siap martir? Ya. Oleh karena mereka mampu menanggung penderitaan, mampu menanggung tekanan, tidak goncang iman mereka menghadapi penderitaan, ya, dan penganiayaan saat itu. Karena apa? Ada cinta kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak, kita menjadi orang yang tidak gampang putus asa. Ya, kita menjadi orang yang punya kesabaran yang berlapis-lapis. Iman kita ditempa untuk semakin kuat di dalam Kristus. Pengharapan kita semakin berlapis-lapis dalam Kristus. Oleh karena apa? Ada cinta kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kemudian ketahanan ini juga dibangun oleh karena ada persekutuan yang kuat. Saling mendoakan, saling mendukung, ya, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga cinta kasih Kristus ini yang dikatakan dalam tema kita itu di tengah badai itu dapat kita atasi. Ya, maksudnya goncangan itu dapat kita atasi karena ada cinta kasih Kristus dalam kehidupan persekutuan kita, kehidupan pribadi dan sesama kita, satu dengan yang lain. Tidak ada satu lembaga, satu organisasi, satu persahabatan, satu keluarga,
yang mampu terbangun dengan baik jika tidak punya kemampuan untuk menghadapi penderitaan, tidak siap untuk menghadapi goncangan, tidak punya kekuatan untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup. Tidak ada. Semua akan terbangun dengan baik, semua akan berdiri kokoh, semua akan menjadi indah kalau kita pada akhirnya mampu mengatasi setiap goncangan, tantangan, bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam tantangan, bertahan dalam persoalan-persoalan, goncangan-goncangan yang ada. Kasih Kristus itu akan memampukan kita. Ya. Karena apa? Ada orang-orang juga di sekitar kita yang punya kasih Kristus yang sama, yang saling menopang satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, semua yang kita renungkan tadi itu kita bisa katakan, saya juga bisa katakan, bisa berkata-kata dengan mudah ini, artinya bisa menguraikan dengan baik semua ini. Tapi kita harus akui, untuk melakukannya kadang-kadang kita tidak mampu. Tapi sekarang kita mengerti bahwa ada kasih Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, sebagaimana Roma 5 ayat 5 berkata, bahwa pengharapan kita tidak akan luntur karena kasih Allah ada dalam hati kita. Dan dengan kasih Kristus yang membuat kita mampu berpengharapan itu, pada akhirnya kita akan juga terus belajar dari hari ke hari untuk bisa mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Ya, untuk kita bisa bertahan menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, pencobaan, menghadapi perbedaan, ya, dan kita dapat membangun persekutuan dengan baik. Karena ada kasih Kristus di dalam hati kita yang membuat kita punya pengharapan besar, dan di dalamnya juga kita memelihara relasi intim dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak memelihara relasi intim dengan Tuhan, memang pada akhirnya kita tidak mampu. Konsep relasi intim itu bukan berarti saudara dan saya sudah menjadi orang sempurna yang seperti malaikat, ya, yang tidak punya cacat celah. Tapi konsep relasi intim itu berarti adalah saudara dan saya tiap hari mau diajar oleh Tuhan, terbuka untuk mau dididik oleh Tuhan, terbuka untuk mau diubah oleh Tuhan. Itulah konsep relasi intim dengan Tuhan, pengenalan Allah yang benar, pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Saudara dan saya hidup untuk, ya, terbuka hati kita, membuka diri kepada Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Kalau hati kita seperti itu, maka kita akan bisa menerapkan cinta kasih Kristus itu kepada sesama kita dengan tulus, ikhlas, dan bersungguh-sungguh sebagaimana bacaan kita tadi. Ini yang dapat saya bagikan kepada kita semua, ya. Kiranya memberkati kita semua, dan renungan singkat ini dapat membuat kita semakin luas hati untuk bisa mengasihi orang lain, untuk membangun hidup persekutuan yang utuh dalam Kristus dengan dasar kasih Kristus, untuk bisa menerima perbedaan, untuk bisa saling menolong satu yang lain, ingin melihat perubahan hidup orang lain lebih baik dari kita, tidak egois, tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya, dan semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan IKAPA semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.